apabila telah dilakukan penelitian. Karena tanpa adanya penelitian maka peristiwa ini tidak akan terungkap tanpa ada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam makalah yang disampaikan ini dibutuhkan kemampuan untuk mencari dan menemukan dan menguji sumber-sumber yang ada dan menguji kebenarannya. Begitu dalam historiografi Islam, sejak masa awal Islam hingga saat sekarang ini yang juga merupakan peristiwa sejarah, perlu dilakukan studi sejarah untuk dapat memahami konsepsi keilmuan sejarah dalam khasanah intelektual Islam. Dalam makalah ini dibahas tentang istilah kunci-kunci yang dipakai dalam sejarah, historiografi Islam di periode awal. Sejarah Islam Muslim, pendekatan utama dalam studi sejarah, sejarawan terkemuka, dan karya-karya perkembangan terakhir historiografi Islam. Pembahasan istilah-istilah kata kunci. Untuk mengetahui secara mendalam sejarah perjalanan dan warisan asli penduduk Jazirah Arab pada masa lalu atau masa Jahiliyah, perhatian ini diarahkan pada tradisi-tradisi yang menyerupai sejarah. Itulah yang disebut dengan al-ayyam. Al-ayyam secara bahasa, al-ayyam berarti hari-hari. Namun maksud dan kandungannya adalah cerita tentang kepahlawanan seorang, kemenangan di dalam medan perang. Sirah, secara etimologi, sirah diambil dari kata sarah yang dimaksud adalah berjalan atau merantau. Sirah bermaksud perjalanan ini seorang. Hal ini terkait dengan sejarah seseorang dimulai sejak kelahirannya, karakter perjuangan, sumbangsi, dan seterusnya hingga kematian. Orang yang pertama membuat kerangka yang jelas bagi penulisan sirah, riwayat hidup Nabi, adalah Al-Zuhri. Ini yang menjadi acuan bagi sejarawan berikutnya. Muhammad Ibnul Ishaq adalah salah seorang murid Al-Zuhri yang meneruskan penulisan Al-Sirah Al-Nabawiyah dan Al-Sirah Al-Ralat dari penulisan Al-Sirah Al-Nabawiyah yang lebih dikenal dengan Sirah Ibnu Ishaq yang dipersembahkan kepada Abu Zafar Al-Mansur, yaitu Khalifah Bani Abbas yang kedua. Karya ini tidak sampai pada generasi sekarang, tetapi sebagian besar diantaranya dikutip oleh sejarawan yang datang sesudahnya, terutama sekali oleh Ibnu Hisham di dalam karyanya Al-Sirah Nabawiyah yang lebih dikenal dengan nama Sirah Ibnu Hisham. Pada mulanya, sebagai contoh dalam karya Ibnu Sa'ad, penyusun Tabaqat dipergunakan sebagai biografi para penguasa yang penting dalam pemindahan hadis. Dalam sejarah lokal, semacam karya wasal sejarah wasit di dalamnya hanya dibatasi para pewarih hadis. Kemudian dapat dipergunakan untuk kelas-kelas kelompok pribadi, terutama di tergolong ulama. Selanjutnya juga digunakan klasifikasi kejadian-kejadian sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Zahabi yang berjudul Tarikh Al-Islam Tabaqati Masahir Al-Alam. Hikayat berasal dari bahasa Arab yang berarti kisah, cerita, dan dongeng. Istilah ini masuk ke dalam sastra Indonesia yang kemudian diartikan sebagai suatu cerita yang berbentuk prosa dengan alur cerita yang panjang dengan menggunakan gramatikal syair klasik dan biasanya mengisahkan tentang cerita rekaan atau dongeng kepahlawanan atau orang suci yang memiliki kesaktian atau keramat. Manaqib diartikan dengan biografi disusun kelompok yang disebut tabaqoh. Karya ini mencakup sejarah hidup orang-orang besar. Selanjutnya, historiografi Islam pada periode awal. Historiografi Islam merupakan penulisan tentang sejarah Islam yang dilakukan oleh orang Islam, baik oleh kelompok maupun perorangan,
di berbagai aliran pada masa tertentu. Penulisannya adalah untuk menunjukkan perkembangan konsep sejarah baik di dalam pemikiran maupun di dalam pendekatan Islam yang disertai dengan uraian-uraian mengenai pertumbuhan, perkembangan, kemunduran, serta bentuk-bentuk ekspresi yang dipergunakan dalam penyajian bahan-bahan sejarah. Mungkin ini saya singkat-singkat, lebih kita banyakkan diskusinya. Sejarah Islam dan sejarah Muslim. Sejarah Islam adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu yang berkaitan dengan agama Islam. Islam memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Oleh karena itu, maka penelitiannya harus dimulai dengan proses pertumbuhannya, perkembangan, penyebaran, serta juga tokoh pembawa. Pengembangan dan penyebaran Islam serta kemajuan kemunduran dicapai umat Islam dalam berbagai bidang. Korelasinya dalam hal ini maka banyak literatur yang menguraikan sejarah Islam dengan spesifikasi tema tertentu seperti sejarah umat Islam yang dikarang oleh Profesor Dr. Hamka. Pendekatan utama studi sejarah. Pendekatan sejarah menjelaskan dari segi kajian hendak dilakukan dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang akan diungkapkan, serta sebagaimana deskripsi dan rekonstruksi yang diperoleh akan banyak ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipergunakan. Di antara pendekatan dan penelitian sejarah adalah sebagai berikut. Pertama, pendekatan manusia. Penelitian sejarah senantiasa berarti penelitian sejarah manusia. Fungsi dan tugas penelitian sejarah ialah merekonstruksi masa lalu manusia, atau lebih bahasa Inggrisnya the human past. The human past sebagaimana adanya as it was. Harus disadari sepenuhnya bahwa betapapun cermatnya suatu penelitian sejarah, dengan rekonstruksi semacam itu, seorang sejarawan akan masih tetap menghadapi sejumlah problem yang tidak mudah. Dengan memberikan aksentuasi sejarah manusia untuk mengingatkan bahwa penelitian dan rekonstruksi sejarah hendaknya lebih berperspektif pada konsep manusia seutuhnya. Kedua, mengenai di antara pendekatan penelitian sejarah, yaitu pendekatan ilmu sosial. Melalui pendekatan ilmu sosial dimungkinkan ilmu sejarah memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai makna-makna peristiwa. A. Pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi ilmu sejarah menurut Max Weber dimaksudkan sebagai upaya pemahaman interpretatif dalam kerangka memberikan penjelasan atau eksplanasi kausal terhadap perilaku sosial dalam sejarah. B. Pendekatan antropologi. Antropologi dalam sejarah hakikatnya memiliki objek kajian yang sama, ialah manusia dan berbagai dimensi kehidupan. Fakta yang dikaji dari kedua disiplin ilmu, antropologi dan sejarah, adalah sama. Terdapat 3 jenis fakta, ialah artefak, sokipek, dan mentipek. Fakta menunjukkan kepada kejadian atau peristiwa sejarah. Selanjutnya ini saya singkat lagi. Pada C itu pendekatan ilmu politik. Pengertian politik dapat bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang yang mana yang akan dipakai. Namun pada umumnya definisi politik menyangkut kegiatan berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Poin ketiga di antara pendekatan dan penelitian sejarah dalam pendekatan sejarah. Pendekatan psikologis dan psikoanalisis. Dengan menggunakan pendekatan psikologi dan psikoanalisis, studi sejarah tidak saja sekedar mampu mengungkapkan gejala-gejala di permukaan saja, namun lebih jauh mampu menembus memasuki ke dalam kehidupan kejiwaan sehingga dapat
dengan lebih baik untuk memahami perilaku manusia dan masyarakat di masa lampau. 4. Pendekatan kuantitatif. Dengan pendekatan kuantitatif dimaksudkan sebagai upaya untuk mendeskripsikan gejala-gejala alam dan sosial dengan menggunakan angka-angka. Kuantum, kuantitas, dalam bahasa Latin berarti jumlah. Oleh sebab itu menggunakan angka-angka, pendekatan kuantitatif mempersyaratkan adanya pengukuran atau measurement terhadap tingkat-tingkat ciri-ciri tertentu dari suatu gejala. Selanjutnya, poin E, sejarawan terkemuka dan karya-karyanya. Sebagian besar karya historiografi Islam adalah berkat jasa sarjana-sarjana terdidik dalam ilmu agama. Kegiatan penulisan mereka menyangkut pula penulisan sejarah seperti Bukhari 870, seorang pengumpul hadis. Ia menyusun pula biografi tokoh agama dan menamakan bukunya dengan judul Al-Tariq Al-Kabir. Dengan karya sejarah tersebut, maka dengan demikian ia membentuk dirinya menurut kesadaran Islam sebagai seorang sejarawan. Pada akhir abad ke-10, sejarawan seperti Miskawai 1030 Masehi dan Hilal As-Sabih 1036 Masehi merupakan pejabat pemerintah yang tidak hanya memiliki pengetahuan mendalam dalam urusan politik, tetapi juga berhasil dan sangat memahami filsafat dan ilmu-ilmu non-agama. B. Imad ad-Din al-Isfahani 1201 Masehi, karya Bar As-Sabi merupakan contoh terbaik dari suatu memori sejarah yang ditulis oleh seorang pejabat tinggi dengan menggunakan dokumen-dokumen dan buku harian. Karya ini merupakan model dari suatu karya besar historiografi diplomasi dalam Islam. Sejarawan profesional merupakan orang-orang yang mengabdikan dirinya dalam menyusun karya-karya sejarah dan menganggap diri mereka dianggap oleh tradisi Islam sebagai sejarawan. Kesimpulan. Tidak ada kesimpulan, jadi mungkin simpulkan dengan hasil diskusi. Sekian, terima kasih. Mungkin diserahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih saudara moderator. Kita aplaus. Beliau telah menyampaikan paparan materinya. Untuk sesi pertama ini kami beri kesempatan kepada rekan-rekan sekalian untuk khusus mengajukan 2 pertanyaan. Silakan. Boleh saudara Saiful perkenalkan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Saiful Zuhri. Saiful Zuhri itu lahir di habis zuhur. Nama akhirnya Zuhri. Sejarah ini sudah keluarga belum, Pak? Keluarga belum. Jadi batas zuhur. Di dalam kehidupan sangat perlu mempelajari